Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 2 dengan topik data. Oke. Nah, apa sih itu data? Jadi, statistika itu sangat erat kaitannya dengan data, sehingga sebelum membahas statistika, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu data. Nah, data itu merupakan kumpulan datum, di mana datum adalah fakta tunggal. Berarti kumpulan fakta-fakta tunggal itu merupakan data. Sehingga dalam catatan atas kumpulan, berarti data adalah catatan atas kumpulan fakta. Nah, karena data itu merupakan kumpulan data tunggal atau fakta tunggal, maka data merupakan bentuk jamak dari datum. Nah, di mana data ini berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Oke, datum itu adalah sesuatu yang diberikan. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Artinya, tidak kita modifikasi, tidak kita tambah-tambah atau dikurangi, tetapi data itu adalah pernyataan yang diterima secara apa adanya. Berarti fakta ya. Nah, pernyataan ini itu adalah hasil observasi atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya bisa berupa angka, kata-kata, atau citra. Nah, contoh, Ibu guru meminta Ratna untuk mengukur tinggi badan 5 siswa kelas 11A secara acak. Nah, dari pengukuran itu didapatlah hasil di mana tinggi Dwi 155, tinggi Willy 160, tinggi Nita 158, tinggi Wulan itu 160 dan tinggi Dani itu 165. Nah, kalau dalam bentuk seperti ini berarti datanya itu sudah disajikan ya. Penyajiannya dalam bentuk tabel. Nah, berdasarkan tabel ini, kita bisa katakan bahwa bilangan yang 155, angka 155 ini merupakan tinggi badan seorang siswa. Yang mana ini disebut data tunggal atau fakta tunggal. Nah, iya kan? Karena ini hanya satu datanya, yaitu 155. Nah, adapun hasil dari keseluruhan ini, hasil dari 5 orang ini itu yang kita sebut dengan data. Berdasarkan tabel ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dari kelima siswa ini, kita bisa lihat bahwa tinggi badan, yang memiliki tinggi badan paling tinggi itu adalah Dani, yaitu sebesar 165. Sedangkan yang paling pendek badannya adalah Dwi, yaitu sebesar 155 cm. Dan yang memiliki tinggi badan yang sama yaitu adalah Willy dan Wulan gitu ya, sebesar 160. Nah, ketika Ratna menarik kesimpulan, berarti kan kita sudah menarik kesimpulan ya, yang mana yang memiliki yang paling tinggi, yang paling pendek, atau yang tingginya sama, itu kan kita menarik kesimpulan. Nah, berarti itu kita sudah melakukan proses statistik atau kita sudah menggunakan statistika. Kenapa? Karena kita ada sampai sini itu kita sudah dari pengumpulan data, setelah itu kita menyajikan, setelah itu kita analisis dan kita tarik kesimpulan, berarti itu kan sudah proses atau kita sudah menggunakan statistika, begitu. Oke, berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, apa sih perbedaan kuantitatif dan kuali? Nah, kalau kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya bisa berubah-ubah gitu. Contoh, jumlah siswa kelas 9 SMP Tunas Harapan itu sebanyak 650. Nah, kenapa ini dikatakan bisa berubah? Nah, pada tahun ini misalkan jumlah siswanya 650. Nah, untuk tahun depan berarti kan bisa berubah lagi. Jumlah siswanya bisa naik atau bisa turun. Nah, itu yang dikatakan dengan data kuantitatif. Sedangkan untuk data kualitatif yaitu data yang menggambarkan keadaan objeknya.
Berarti secara kalimat atau kata. Contoh, selain ramah, Andri juga pintar atau Andri juga berwibawa gitu. Nah, itu kan penggambaran secara kualitatif, tidak ada angka di balik ini ya. Nah, berarti kalau misalkan kita punya gambar ini, perhatikan gambar berikut. Data apa yang bisa ditemukan sesuai dengan data kuantitatif dan data kualitatif? Nah, dari data ini, oke, kita bisa lihat untuk data kuantinya, kita bisa lihat jumlah ayam 2, itu jumlah ya. Jumlah ayam 2 dan jumlah kucing itu 1. Atau yang lainnya misalkan kucing berkaki 4, sedangkan ayam itu berkaki 2. Nah, sedangkan untuk data kualitatif, oke. Yang data kualitatif berarti menggambarkan keadaan objeknya ya. Yaitu misalkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan kucing berkembang biak secara melahirkan ya, melalui melahirkan begitu. Terus banyak lagi sih yang lainnya, misalkan kucing memiliki ekor, sedangkan ayam juga memiliki ekor ya. Nah itu, jadi silakan dicari data kualitatif dari gambar ini gitu kan, banyak ya yang bisa kita informasikan gitu. Misalkan ayam memiliki sayap, sedangkan kucing tidak memiliki sayap begitu. Nah, menurut skala pengukuran data itu kita bisa bagi menjadi 4, yaitu data nominal. Nah, yang dimaksud dengan data nominal, jika data itu dalam bentuk kategorik yang disajikan dalam bentuk label, non numerik dan kode numerik. Contohnya misalkan label numerik itu seperti warna, nama provinsi, agama, jenis kelamin. Nah, ini label non numerik, sorry ya. Label non numerik. Kenapa? Karena kalau warna itu kan tidak bisa kita urutkan kan. Misalnya yang mana yang warna pertama, warna kedua kan nggak bisa ya. Sama seperti provinsi 1, provinsi 2, provinsi itu tidak bisa diurutkan. Agama, jenis kelamin juga begitu. Sedangkan untuk kode numerik itu seperti nomor rumah. Nomor rumah itu kan walaupun dia memiliki label non numerik, tetapi dia memiliki kode numerik gitu. Nomor telepon, nomor telepon kan kita tidak bisa mengurutkan, tetapi dia memiliki kode numerik atau kode angka. Nomor kendaraan dan lain-lain. Nah, kita lihat ordinal. Nah, kalau data ordinal itu memiliki sifat nominal dan memiliki urutan. Kalau yang tadi kan tidak memiliki urutan ya. Nah, ini dia skalanya nominal dan memiliki urutan. Contoh, misalkan data jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini kan kita bisa urutkan ya. Misalkan dari urutan tidak sekolah, tamat TK, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan sampai tamat PTN gitu. Berarti itu kan bisa diurutkan. Yang mana memiliki urutan jika dilabelkan dalam kode numerik. Oke. Nah, berarti kan kalau masih dalam bentuk non numerik, tidak sekolah, tamat TK, tamat SD, itu kan kita tidak bisa urutkan ya. Tetapi kalau kita sudah beri label dalam kode numerik, misalkan tidak sekolah 0, TK 1, tamat SD 2, berarti kan dari sini kita sudah bisa urutkan atau dia memiliki order. Nah, ini merupakan data ordinal. Sedangkan data interval itu adalah suatu data yang mana memiliki sifat ordinal dan memiliki interval yang sama dalam unit pengukuran. Berarti memiliki sifat skala ordinal, berarti yang tadi bisa diurutkan jika dikasih label numerik. Contoh, suhu memiliki unit pengukuran yang tetap, yang mana satuannya itu derajat ya.
Sehingga data suhu itu dapat kita urutkan ya, dari suhu terdingin sampai terpanas gitu. Atau dari suhu terpanas sampai terdingin juga bisa dibalik. Nah, data interval itu tidak memiliki nilai mutlak 0 dan dapat dilakukan operasi aritmatika. Apa sih nilai 0 mutlak? Nah, kalau dia tidak memiliki 0 mutlak, artinya 0 itu ada artinya. Ada artinya. Contoh di data suhu, 0 itu kan ada artinya ya, bukan berarti 0 itu kalau suhunya 0 berarti tidak ada suhu, bukan seperti itu ya. Tapi kalau di data suhu, 0 itu kan lebih panas dibanding suhu minus 2 gitu. Lebih panas dari suhu minus 3, berarti kan 0 itu ada artinya. Sehingga 0 itu tidak mutlak, misalkan tidak berarti. Nah, itu untuk data interval. Sedangkan untuk data rasio, ya data yang memiliki skala interval tetapi memiliki nilai 0 mutlak. Contoh berat badan. Nah, kalau 0 mutlak kan artinya dia tidak memiliki berat badan. Tinggi badan kan nggak ada ya, tinggi badan orang yang 0. Jarak lokasi. Jarak lokasi berarti kalau jaraknya 0 berarti itu tidak ada jarak gitu. Waktunya 0 berarti tidak ada waktu, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan 0 mutlak. Nah, beda dengan data interval yang tadi. 0 itu misalkan di data suhu 0 mutlak artinya bukan berarti tidak ada suhu gitu ya, tetapi 0 itu ada artinya. Oke. Nah, ini tabelnya sudah diringkas, silakan dibaca. Nah, kita lihat lagi data berdasarkan sumbernya. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primer artinya data itu kita peroleh secara langsung itu misalkan melalui wawancara. Kita langsung mewawancarai sampel kita. Nah, itu merupakan data primer gitu. Atau kita turun langsung ya mengambil datanya, langsung kita ambil dari si sampelnya gitu, atau subjek penelitian. Oke, sedangkan untuk data sekunder, data yang tidak langsung yang kita peroleh itu bukan dari sumber pertama gitu. Contoh misalkan kita mengambil laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, kalau kita mengambil laporan keuangannya berarti itu data sekunder. Kenapa? Walaupun kita ambil langsung dari perusahaan itu, kenapa? Karena laporan keuangan berarti itu kan sudah melalui sebuah proses gitu. Sudah diolah datanya sehingga muncullah dalam bentuk laporan begitu. Berarti itu merupakan data sekunder yang mana kita ngambilnya bukan dari sumber pertama begitu. Oke, yang ketiga itu adalah pollet data yang mana merupakan data panel, yaitu gabungan antara Nah, ini data berdasarkan sumbernya ya. Jadi bisa bedakan ya, kalau data primer kita turun langsung, kita ambil langsung datanya dari subjek penelitian. Misalkan kita langsung mewawancarai, baru nanti datanya kita olah. Sedangkan kalau data sekunder, kita langsung kita mengambil dalam bentuk sebuah laporan. Misalkan kalau di kampus kalian mengambil bertanya ke fakultas berapa sih jumlah mahasiswa angkatan 2023 gitu, FEBI, Fakultas Ekonomi. Berarti itu data sekunder. Kenapa? Karena kalian tidak turun langsung menghitung, tapi kalian langsung mendapatkan jumlahnya itu misalkan dari fakultas. Maka itu dikatakan data sekunder. Nah, berdasarkan waktu pengumpulannya, itu data dibagi menjadi 3, yaitu data cross section, yang mana merupakan data individu, data sekolah, perusahaan yang dikumpulkan dalam satu waktu tertentu. Oke, jadi kalian harus bisa bedakan yang mana datanya itu dikumpulkan dalam satu waktu ya. Nah, biasanya walaupun dia dikumpulkan dalam satu waktu, dia akan melibatkan banyak responden. Contohnya, data penjualan PTA pada bulan Oktober gitu.
Nah, dalam perusahaan ini pada bulan Oktober itu walaupun hanya 1 bulan, tetapi kan banyak objeknya gitu. Misalkan data penjualan laptopnya, HP-nya, dan lain-lain. Walaupun hanya dalam 1 bulan gitu, tetapi bisa berbagai jenis barang. Nah, sedangkan untuk data time series atau data runtun waktu merupakan data yang dari suatu objek yang terdiri dari beberapa waktu gitu. Yang mana misalkan data harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Contoh, data runtun waktu penjualan merek laptop Asus di toko A dari tahun 2017 sampai 2020. Berarti ini kan waktunya ada beberapa waktu. Kalau misalkan kita hitung secara tahunan berarti ada 4 tahun, 17, 18, 19, 20. Tetapi hanya terdapat satu merek, misalkan merek Asus, berarti objeknya satu, waktunya banyak. Kalau cross section, waktunya satu, objeknya yang banyak begitu. Sedangkan untuk polet data atau data panel merupakan gabungan dari data runtun waktu dan cross section. Artinya banyak waktunya itu lebih dari satu, terdiri dari beberapa waktu, dan objeknya atau mereknya, kalau ini kan data penjualan ya, merek laptopnya itu lebih dari satu, misalkan laptop Asus, Dell, HP, dan lain-lain gitu. Oke, kita lihat lagi definisi dari populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah suatu kesatuan individu atau subjek yang menjadi wilayah generalisasi pada wilayah dan waktu tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu. Contoh, misalkan kalian ingin meneliti nilai ujian akhir mahasiswa prodi perbankan syariah gitu. Nah, berarti yang dikatakan populasi yaitu mahasiswa prodi perbankan syariah. Itu kan secara keseluruhan ya. Nah, sedangkan dalam penelitian kalian nanti kan nggak mungkin ya satu persatu kalian wawancarai karena keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, maka pasti kalian akan mengambil beberapa dari semua mahasiswa perbankan. Nah, sehingga itu dikatakan sampel gitu ya. Kalau bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, itu yang dikatakan sampel. Beberapa orang yang kalian ambil dari uh, objek penelitian. Oke, populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi finite dan populasi infinite. Yang mana kalau populasi finite itu yaitu populasi yang jumlahnya kita tahu secara pasti. Misalkan jumlah penduduk. Nah, walaupun jumlah penduduk ini banyak, kita tahu secara pasti. Kenapa? Karena datanya bisa kita ambil dari Badan Pusat Statistik, seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang infinite, suatu populasi yang jumlah anggotanya tidak dapat diketahui secara pasti. Misalkan, jumlah ikan di danau X. Nah, itu kan kita tidak tahu pasti kan berapa banyaknya. Untuk mengetahui kan kalian harus hitung satu persatu, yang mana jika kalian hitung satu persatu itu akan mengalami uh, membutuhkan waktu yang lama, begitu ya. Jadi sangat apa ya, dalam proses penelitian itu sangat lama, membutuhkan waktu yang lama dan mungkin biaya seperti itu. Oke, kita lanjut ke teknik sampling. Nah, teknik sampling itu merupakan teknik dalam pengambilan sampel. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, populasinya mahasiswa perbankan syariah, kalian ingin mengambil beberapa dari mahasiswa perbankan syariah, berarti itu kan dikatakan sampel. Tetapi dalam pengambilan sampelnya ini kita tidak asal-asalan, misalkan karena kita berada di kelas A, misalkan kita ambilnya hanya di kelas A saja. Nah, tidak seperti itu ya pengambilan sampelnya, tetapi ada metode-metode dalam menentukan sampelnya. Nah, salah satunya yang pertama adalah probability sampling, yang mana teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama. Nah, bagi setiap unsur populasi untuk menjadi anggota sampel. Misalkan kita lakukan kali dalam jumlah mahasiswa perbankan itu misalkan ada 300 ya. Misalkan ada 300, kita berikan urutan. Misalkan urutan 1 sampai 2.
Berarti misalkan kalian ingin mengambil sampelnya yang memiliki urutan genap gitu. Memiliki urutan genap. Nah, ini disebut probability sampling. Kenapa? Karena semuanya punya peluang gitu. Peluang yang memiliki yang urutannya genap. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Nah, contohnya, misalkan kalian mengambil sampel itu berdasarkan karakteristik tertentu begitu. Misalkan kalian punya alasan-alasan tertentu. Jadi kan setiap populasi itu kan tidak memiliki peluang yang sama. Kenapa? Karena ada alasan-alasan tertentu. Kalian misalkan kenapa mengambil di kelas A? Mungkin karena di kelas A nilainya itu bagus-bagus begitu. Nah, berarti itu non probability sampling. Kalian memiliki alasan-alasan tertentu sehingga kalian mengambil sampelnya itu tidak memiliki peluang yang sama antar sampel gitu. Oke, untuk probability sampling itu terbagi lagi menjadi beberapa gitu. Yang pertama, simple random sampling, yang mana teknik pengambilan anggota sampel itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Berarti misalkan peneliti ingin memilih sampel acak sederhana dari 100 karyawan. Jadi dari 100 karyawan ini kita tidak melihat mana yang rajin, mana yang malas, atau misalkan mana yang karyawan yang sudah lama begitu. Tetapi kita anggap rata gitu. Yang mana untuk memilih karyawan ini kita berikan penomoran tadi. Misalkan karena ada 1000 karyawan, 1 sampai 1000, nanti kita akan acak dan akan memilih secara acak 100 nomor sebagai sampel terpilih. Berarti kan semua memiliki peluang ya. Nanti kan kalau kita ambil mana yang kita ambil secara acak kan bisa jadi terambil angka 1, angka 2, angka 3 secara berurutan kan itu bisa jadi. Nah, berarti ini semua memiliki peluang terpilih gitu. Nah, itu yang dikatakan dengan pengambilan sampel acak sederhana. Yang ketiga, pengambilan sampel bertingkat. Nah, contoh misalkan dari 1000 karyawan tadi 600 wanita dan 400 pria. Yang mana ini kan ada 2 strata ya, berdasarkan jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Nah, kita ingin memastikan apakah sampel mencerminkan keseimbangan antara jenis kelamin. Nah, sedangkan kalau yang tadi bisa jadi yang terambil 100 orang itu adalah laki-laki semua, atau bisa jadi yang terambil perempuan semua, atau laki-lakinya sedikit, perempuannya banyak. Berarti itu kan tidak terjadi keseimbangan. Nah, sedangkan kalau metode ini, itu kita ingin melihat terjadi keseimbangan antara jenis kelamin. Yaitu kita lihat dari 600 wanita kita ambil 50, dari 400 pria kita ambil 50, berarti kan terjadi keseimbangan jenis kelamin. Yang ketiga itu ada cluster sampling atau pengambilan sampel cluster. Contoh misalkan dalam kota Jambi itu kan terdapat 55 kelurahan, yang mana kita akan menggunakan 3 kelurahan. Kenapa 3 kelurahan saja? Yaitu tergantung apa yang kalian teliti. Misalkan kalian meneliti penghasilan UMKM. Nah, kenapa ngambil hanya 3 kelurahan saja? Mungkin di 3 kelurahan ini itu UMKM-nya banyak seperti itu. Maka yang kita ambil hanya 3 kelurahan. Nah, ini yang dikatakan dengan sampel cluster. Yang keempat itu systematic sampling atau pengambilan sampel secara sistematik. Oh, berarti berdasarkan urutan. Sama seperti tadi kita urutkan misalkan dari nomor 1 sampai 10. Kita ambil urutan secara sistematis, yaitu misalkan kelipatan 4. Berarti 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Itu kan bisa kita lihat itu secara sistematis. Oke, untuk non-probability berarti yang 4 tadi itu secara probability sampling. Nah, kalau yang ini itu secara non-probability sampling. Yang pertama itu quota sampling, yang mana teknik sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai kuotanya terpenuhi. Misalkan kalian ingin
meneliti tentang pendapatan nasabah terhadap produk bank, yang mana jumlah sampel kalian itu adalah 100 orang. Nah, untuk menentukan siapa aja sih yang 100 orang ini, misalkan kalian pilih secara acak gitu, maksudnya kalian ambil-ambil saja setiap kalian menemui nasabah, kalian pilih nasabah pertama, kalian temui lagi berikutnya ini nasabah kedua, sampailah dia nanti terpenuhi itu 100 orang gitu. Maka penelitian ini dianggap kalau misalkan belum terpenuhi berarti dianggap belum selesai, tetapi kalau sudah terpenuhi berarti sudah selesai gitu. Yang kedua itu ada convenience sampling, yang mana teknik pengambilan sampel non probabilitas yang sampel dipilih dari populasi hanya karena mereka bersedia untuk diteliti. Jadi kita memilih sampelnya itu bukan karena ada alasan tertentu, tapi karena mereka bersedia saja gitu. Karena kan susah dalam mencari sampel yang apalagi yang hubungannya dengan ini ya, sampel itu kan orang gitu ya. Kadang mereka tidak bersedia untuk diteliti gitu. Nah, yang ketiga itu judgment atau purposive sampling, yang mana kita memilih sampel berdasarkan pengetahuan dan kredibilitas peneliti gitu. Jadi misalkan sampel ini memiliki pengetahuan tentang misalkan yang kalian teliti itu adalah apa ya? Misalkan efektivitas kerja karyawan. Berarti sampelnya yang kalian pilih adalah pasti pimpinannya gitu. Salah satunya pimpinannya. Kenapa? Karena pimpinannya ini kan mengetahui tuh bahwa bawahan-bawahannya itu seperti apa. Itu yang disebut dengan judgmental atau purposive sampling. Yang keempat itu adalah sampling jenuh, yang mana kita ambil sampel itu keseluruhan populasi. Nah, biasanya ini terjadi jika populasinya itu kurang dari 30, berarti misalkan populasinya 27, kita ambil semua 27 itu sebagai sampel. Itu yang dikatakan dengan sampling jenuh. Yang kelima ada snowball sampling. Snowball sampling itu merupakan teknik penentuan sampel dengan jumlah kecil kemudian dia membesar seperti ini ya, bola salju ya, gitu. Contohnya dipilih satu atau dua orang, dengan dua orang ini belum merasa lengkap. Jadi ketika kita melakukan penelitian kita pilih dua orang dulu nih. Nah, dari dua orang ini informasi yang kita dapatkan belum cukup, maka kita dianggap perlu menambah sampel lagi, orang lain lagi, maka ini yang dikatakan dengan snowball sampling. Berarti orangnya kita tambah terus agar informasi yang kita dapatkan itu lengkap dan cukup gitu. Yang keenam ada consecutive sampling, itu pengambilan sampel secara berurutan. Yaitu peneliti memilih satu orang sekelompok sampel dan kemudian melakukan penelitian selama satu periode. Jadi misalkan ada kelompok-kelompok gitu ya, misalkan ada kelompok-kelompok tertentu, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 gitu. Nah, di kelompok 1 ini kita pilih dulu satu orang yang akan kita teliti gitu, misalkan dalam waktu 1 bulan. Setelah sudah selesai 1 bulan, baru kita ke kelompok 2, kita ambil lagi satu orang, kita teliti lagi selama 1 bulan. Setelah itu sudah selesai, kita ambil lagi orang dari kelompok 3 satu orang, kita teliti selama 1 bulan. Nah, ini yang dikatakan dengan consecutive sampling atau secara berurutan. Karena kita selesaikan satu per satu dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Oke, itu saja materi untuk data. Silakan dipelajari dan dipahami. Dan silakan dibaca buku referensi yang lainnya untuk menambah pengetahuan kalian. Oke, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.